Kalau rekomendasi Samsung 2 jutaan kemarin masih kentang, kali ini nih dia mau kasih rekomendasi HP Samsung 3 jutaan terbaik guys. Yang mana spesifikasi yang dipakai juga udah lebih tinggi ya guys. Misalkan pakai chipset Dimensity 1080 atau Exynos 1280 dengan memori 8/256 GB serta punya layar Super AMOLED 120Hz. Nah, kira-kira apa aja ya produknya? Biar nggak penasaran, mending tonton video ini sampai habis. Untuk produk pertama, ada Samsung Galaxy A25 5G yang diklaim sama Samsung cocok buat kalian para konten kreator. Mungkin dari segi kamera yang udah dibekali dengan 50MP main kamera, ditambah 8MP dan 2MP untuk kamera bonus. Di bagian depan juga sudah terdapat kamera selfie sebesar 13MP. Bila dari segi perekaman video, Galaxy A25 sudah dapat merekam dalam mode 4K 30fps dan juga ada fitur Super CD di 1080p 30fps. Tapi selain buat konten kreator, nih dia juga cukup yakin kalau Galaxy A25 5G punya performa yang cukup baik dalam hal gaming atau multitasking. Soalnya kamu juga disediakan fitur RAM Plus yang bisa bikin RAM HP ini jadi total 16GB. Untuk skor Antutunya bisa mencapai 438 ribuan poin. Untuk sekedar dipakai main game Mobile Legends sih cincai banget lah ya, karena udah bisa hampir rata kanan. Sementara untuk Genshin Impact masih bisa lancar di settingan low 60fps dengan output frame rate yang didapat di kisaran hampir 30fps. Untuk harga terupdate dan spesifikasi singkat di scene berikut ya. Dan untuk produk kedua, ada Samsung Galaxy A34 5G. Salah satu hal yang Nidia suka dari smartphone satu ini tuh ada di bagian desainnya yang punya sentuhan ala-ala flagship gitu. Selain itu, layarnya juga udah cocok banget buat gaming. Soalnya, refresh rate-nya kan juga udah 120Hz. Untuk chipsetnya, Galaxy A34 5G ditanamkan Dimensity 1080 yang punya clock speed sampai 2,6 GHz. Terbukti saat dites main game Genshin Impact di settingan low 60fps, Galaxy A34 5G ini bisa berjalan dengan rata-rata 50-57fps. Terlihat kalau masih sangat playable untuk Genshin Impact. Kalau untuk game PUBG Mobile juga sudah bisa kebuka settingan Smooth Extreme sampai ke HDR Ultra. Rendering gambar juga terbilang cepat, khususnya saat baru lompat dari pesawat. FPS saat ketemu musuh juga terbilang stabil di kisaran 60fps. Nah, untuk kameranya, Galaxy A34 5G sudah membawa 3 kamera belakang dengan main kamera 48MP. Untuk hasilnya masih cukup bagus untuk penggunaan sehari-hari, bahkan saat diadu dengan iPhone 15. Detail dan tekstur dari Galaxy A34 terbilang baik, bahkan dalam kondisi malam hari. Spesifikasi singkat dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Pindah ke daftar selanjutnya, ada Samsung Galaxy A33 5G. Smartphone ini sudah menggunakan Exynos 1280 dengan prosesor octa-core yang punya kecepatan hingga 2,4 GHz. Untuk kebutuhan gaming seperti PUBG Mobile, Galaxy A33 mampu dimainkan dengan lancar di settingan HD High. Sementara untuk game dengan genre yang sama, yaitu Call of Duty Mobile, smartphone ini bisa dimainkan dengan stabil di settingan medium high. Selain dapur pacunya, sisi kameranya juga nggak kalah juara dong. Dibekali dengan 4 kamera dengan kamera utama 48MP OIS, 8MP lensa ultra wide, 2MP lensa depth, dan 5MP lensa makro. Meskipun dari beberapa hasil foto terlihat kualitasnya cukup bagus. Cuma kalau kita coba ambil di kondisi low light, noise dari gambar yang dihasilkan akan cukup gampang terlihat. Jadi kalau kamu fokus ke kamera malam, bisa ambil yang Galaxy A34 aja sih. Samsung Galaxy A33 5G ini juga udah dilengkapi dengan keunggulan lainnya, seperti tersertifikasi IP67, layar yang memanjakan mata dan responsif, speaker yang udah dioptimalin melalui preset Dolby Atmos, hingga baterai berkapasitas 5000 mAh. Lengkap dengan fitur pengisian daya cepat 25W super fast charging yang bisa bikin kalian pakai HP ini seharian penuh tanpa perlu khawatir ngecas. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy A33 5G terupdate ada di scene berikut. Kemudian
ada masih dari seri A-nya Samsung, yaitu Samsung Galaxy A32. Dari segi performa nih, buat main game kayak CODM gitu, Galaxy A32 5G masih bisa support untuk settingan grafis medium dengan frame rate high. Masih bisa tetap lancar dan mulus walau lagi di mode war. Tapi kelemahannya ada di bagian layar. Soalnya panel Galaxy A32 5G ini cuma panel TFT aja. Entah kenapa Samsung waktu itu lebih pilih panel ini ketimbang AMOLED-nya mereka. Padahal yang versi 4G-nya udah pakai panel Super AMOLED loh. Dan nggak cuma dari segi panelnya aja, resolusi layarnya juga turun kelas. Soalnya pakai resolusi HD Plus 720x1600 pixel. Macam HP 1 jutaan aja nih layarnya. Ditambah lagi sekarang cuma pakai refresh rate 60 Hz. Padahal sebelumnya udah 90 Hz loh. Sebenarnya cocok aja sih buat kalian yang emang butuh secondary phone terus emang butuh performa tanpa mikirin layarnya. Tapi apakah Galaxy A32 masih worth it menurut kalian? Spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut ya. Sekarang kita pindah ke seri M-nya, dan untuk performa dan daya tahan, kalian gak usah meragukan lagi seri M. Sebenarnya smartphone satu ini tuh mirip sama Samsung Galaxy A25 5G di bagian spesifikasinya. Mulai dari chipsetnya, layarnya, hingga setup dan kemampuan kameranya juga sama. Padahal bedanya cuma di desainnya aja, yang harus diakui jadi terlihat sedikit lebih jadul dibandingkan Galaxy A25. Tapi dengan desain yang sebenarnya tergantung selera masing-masing, Galaxy M34 5G udah bisa didapatkan dengan harga yang lebih murah. Untuk performa gamenya, Galaxy M34 5G bisa main PUBG Mobile di settingan Smooth High dan HD High. Pas dipakai untuk mode Deathmatch, rata-rata bisa berjalan di 30 fps. Begitupun waktu diuji di mode Battle Royale-nya. Cuma waktu di tes Genshin Impact Highest 60 fps, kelihatan banget beberapa kali terjadi stuttering saat main game Genshin Impact di mode tertingginya. Jadi tetap ya, main di defaultnya aja, jangan dipaksa-paksa. Dan poin menarik terakhir dari M34 5G adalah baterai 6000 mAh-nya. Buat yang sering kerja di luar atau males kemana-mana bawa power bank atau charger, M34 5G bisa nemenin kalian seharian tanpa di-charge, asalkan dipakai buat multitasking sewajarnya. Kalau untuk main game terus-terusan, ya pasti cepet habis juga sih. Nah, berikut spesifikasi dan harga terupdate-nya ya, Price Book Mania. Mau smartphone dengan baterai 7000 mAh, mungkin kalian bisa pilih yang satu ini, yaitu Samsung Galaxy M51. Mungkin beberapa spesifikasinya sudah ketinggalan zaman, tapi buat orang yang peduli dengan baterai tahan seharian tanpa ngecharge, Samsung Galaxy M51 bisa jadi salah satu pilihan. Tidak hanya itu, buat kalian yang mungkin sewaktu-waktu ketemu kondisi low bat di HP ini, maka kalian tetap nggak perlu khawatir, karena baterai 7000 mAh di HP ini mampu diisi full 100% hanya dalam waktu 1 jam 55 menit. Hal ini bisa terjadi karena smartphone ini udah disematkan fitur 25 watt super fast charging yang biasanya baru bisa kita dapetin di jajaran kelas HP flagshipnya Samsung. Tapi rasa-rasanya baterai raksasa jelas akan terasa percuma dong kalau performanya kosong. Nah, buat kalian yang hobi main game, dijamin bakal puas banget deh. Doi pakai chipset Snapdragon 730G yang dipadukan dengan RAM 8GB dan storage 128GB. Soalnya pas dites untuk main PUBG Mobile, smartphone ini udah mampu dimainkan secara default di frame rate ekstrim tanpa kendala sama sekali. Gimana? Tertarik dengan smartphone yang punya baterai jumbo ini? Harga terupdate dan spesifikasinya ada di scene berikut ya. Gimana? Udah ada yang tertarik? Kalau belum nih, dia punya satu produk lagi yang cukup recommended. Makanya jangan kemana-mana. Dan untuk produk terakhir ada Samsung Galaxy A15 5G. Kalau diperhatiin sih, sebenarnya Samsung Galaxy A15 versi 4G sama versi 5G-nya ini terbilang identik secara fisik. Mulai dari dimensi, spesifikasi layar, konfigurasi memori, hingga kapasitas baterai, hingga dukungan teknologi charging yang ditawarkan terbilang sama persis. Bedanya cuma terletak pada chipsetnya, yang kali ini udah pakai chip Dimensity 6100 Plus yang tentunya udah support konektivitas 5G. Untuk skor Antutunya agak sedikit lucu sebenarnya. Soalnya
Soalnya waktu dites Antutu Galaxy A15 5G cuma bisa tembus di 380 ribuan. Kalau kita paksa untuk main game Genshin Impact di settingan highest 60 fps, smartphone ini bisa berjalan di kisaran 27-30 fps aja. Cuma terkadang ada sedikit frame drop ke 15 fps-an. Mungkin saat animasi ultimate atau pergantian karakter. Tapi jadi saran Nidia sih main di settingan default 60 fps aja biar lebih nyaman. Gimana? Tertarik sama Galaxy A15 5G? Berikut spesifikasi dan harga terupdate-nya ya.